Halo, selamat datang kembali dengan saya di sini yang akan membawakan sebuah podcast dengan judul apa ya? Dengan judul perjalananmu masih panjang gitu. Ya, di sini saya ingin berbagi ke teman-teman semua tentang perjalanan yang mungkin bagi setiap orang tidak mudah gitu untuk jalaninya. Tapi di sini saya ingin memberikan sebuah cerita tentang saya sendiri pastinya. Jadi waktu itu saking pengennya saya kuliah gitu kan ya. Saya pengen banget gitu bisa kuliah waktu itu pas masih SMA, duduk di SMA kan. Dan benar-benar waktu itu pengen ya. Nggak dapat restu sama keluarga gitu. Keluarga nggak ngerestui gitu kalau saya mau kuliah gitu. Ya saudara-saudara, kakak-kakak gitulah ya intinya. Kedua orang tua juga nggak ngedukung. Dan saya daftar beberapa kampus gitu ya. Tapi nggak bilang. Ya diem-diem gitu. Ya pokoknya semoga dapat restu gitu. Ya nggak usah ditiru ya, nggak boleh ya. Tapi benar-benar waktu itu kayak saking pengennya buat bisa kuliah gitu, daftar di beberapa tempat ya. Intinya ya waktu itu doa saya gimana caranya supaya tahun saya waktu itu pas saya udah kelas 12 kan bisa kuliah gitu dan bisa dengan usaha sendiri gitu. Karena memang orang tua punya alasan kenapa nggak ngasih izin buat kuliah gitu. Ya karena mereka berpikir kalau kuliah itu memang biayanya mahal, perlu beberapa biaya ya banyak, dananya nggak cukup gitu. Lagi juga kondisi ekonomi ya nggak sesuai gitu. Kedua orang tua saya udah dibilang usianya udah menginjak 50-an ke atas. Saya anak terakhir dari 4 bersaudara. Saya nggak tahu kenapa kakak-kakak saya juga nggak ngasih restu gitu buat kuliah. Intinya ya saya tahu sih mereka niatnya baik karena mereka nggak mau kedua orang tua saya itu kayak terbebani gitu. Makanya nggak ngizinin saya buat kuliah gitu. Saya paham itu, benar-benar paham dan ya saya berusaha untuk berpikir positif gitu. Pasti ya tetap mikir yang terbaik gitu kan buat adiknya. Tapi adiknya berpikir lain gitu. Adiknya punya semangat yang jauh gitu. Ya pernah suatu ketika saya itu dibilang gini, kalau mimpi jangan tinggi-tinggi gitu. Tapi disitulah yang membuat saya justru malah semangat gitu. Bukankah bagus kalau punya mimpi yang tinggi gitu? Kalau jatuh kan masih di antara bintang-bintang gitu katanya. Ya sebuah kata-kata gitu ngucapinnya. Tapi ya tetap saja kan pandangan orang-orang itu nggak sesuai sama kita gitu kan ya. Ya itu biasa sih. Karena memang hidup ini pilihan. Dan pilihan itu yang menentukan ya kita sendiri. Mau milih yang mana gitu kan. Dan ngejalanin ya kita sendiri gitu. Omongan orang lain ya anggap aja bonus gitu. Ya kadang memang ada yang dukung, ada yang makin memperburuk keadaan, itu juga ada. Tapi ya gitu. Dan lanjut ke cerita saya tadi, saya mendaftar di beberapa kampus waktu itu, ada di Politeknik juga. Terus itu yang untuk jalur beasiswa ya, Politeknik. Habis itu nah di Politeknik ini saya tuh sampai tes wawancara itu berhasil. Saya jauh-jauh ke kota Surabaya waktu itu sendiri. Jadi rumah saya tuh Jawa Timur paling perbatasan Jawa Tengah gitu. Dan saya ke Surabaya sendiri naik bis waktu itu karena memang belum terlalu belum pernah pergi jauh gitu. Dan mau naik kereta juga kurang berani gitu, sayang banget. Dan saya nyoba naik bis itu sampai tes wawancara kan ya.
Tapi ternyata pas pengumuman saya dinyatakan gagal buat masuk di politeknik yang saya daftar tersebut. Cerita lengkapnya mungkin next ya, kalau kita ada kesempatan buat ngobrol lagi gitu. Terus saya tetap optimis gitu. Saya daftar SNMPTN itu dari saran guru BK, dan pas pengumuman SNMPTN rezeki saya. Alhamdulillah waktu itu seneng banget diterima di SNMPTN gitu. Untuk jalur-jalur lain juga masih ada ya. Waktu itu saya juga daftar di universitas di daerah saya sendiri di sini, di Bojonegoro juga, Jawa Timur. Dan ya hasilnya juga lolos juga, tapi karena ada suatu hal saya nggak pilih gitu. Ternyata ya waktu itu kan udah diterima, itu mikir lagi gitu. Kalau yang lain teman-teman tuh seneng banget gitu keterima di SNMPTN, kalau saya kok malah nangis ya. Ya karena waktu itu bener-bener takut bisa bayar apa enggak nanti kuliahnya, lanjut daftar ulangnya apa enggak gitu. Karena tadi tidak direstui orang tua tadi kan, pasti mikir lagi gitu. Dan kalau saya nggak daftar ulang, itu bakal mempengaruhi sekolah juga kan. Kasihan juga adik kelas saya nanti kalau jalur di sananya ketutup itu. Dan guru saya nyaranin buat daftar bidik misi itu. Saya coba dan alhamdulillah ngisi banyak itu, dokumen-dokumennya banyak sekali memang, karena itu perjuangan. Dan akhirnya ya pas pengumuman saya diterima. Itu baru saya mau bilang ke kedua orang tua saya kalau saya udah dinyatakan resmi jadi mahasiswa. Belum mahasiswa ya, maksudnya udah resmi buat ya kuliah di sana gitu, dan dengan beasiswa seperti itu. Dan itu yang paling bikin berkesan buat saya, bisa buktiin kalau jalan seseorang itu nggak ada yang tahu akan seperti apa. Ketika orang lain ingin menghentikan mimpimu, itu bukan berarti alasannya kamu juga ikut berhenti. Justru kamu harus lebih bangkit lagi, lebih semangat lagi, dan yakin kalau impianmu itu perlu diwujudkan. Mimpimu itu menunggu untuk diwujudkan, dan siapa yang mewujudkan itu? Ya kamu sendiri. Seperti itu. Dan setelah itu keluarga-keluarga yang memang dari awal gak dukung, sekarang jadi dukung, ngasih semangat, dan sekarang jauh lebih baik keadaan. Seperti itu. Pesan saya buat kalian yang kemarin ditolak di SNMPTN, jangan sedih, jangan terlalu berlarut dalam sebuah masalah. Dan mungkin buat kalian yang pengen kuliah tapi belum dapat restu orang tua, jangan diem-diem ya daftarnya. Ya bicarakan baik-baik gitu. Tujuan kalian apa yang membuat kalian yakin kalau kalian bisa kuliah gitu, nggak membebani mereka. Itu yang paling penting. Ya pesan saya buat kalian semua, tetap semangat ya. Intinya semangat. Sekian, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian sudah diterima nanti, kabari saya ya di komentar ini. Oke.